Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Yus? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Yus, nanti kan Pak Yus melakukan praktek coaching ya. Iya, Pak. Sebelum melakukan praktek coaching, ada sedikit yang mau saya tanyakan nih Pak Yus. Ya, Pak, boleh, Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian, apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coachee. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban yang sesuai dengan pertanyaan nanti yang Bapak sampaikan. Ya, Pak. Dan jangan lupa ya Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu Pak. Ya, Pak. Sebelum melakukan proses observasi, sedikit yang saya katakan nih Pak. Boleh, Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak inginkan dan juga dikembangkan dalam proses coaching kali ini. Iya, untuk proses coaching yang kali ini, yang pertama yaitu tentang kehadiran kamu, Pak. Yang kedua yaitu mendengar dengan aktif, dan ketiga mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach, begitu, Pak. Ya. Kemudian nih Pak Yus, apa yang Bapak kembangkan dari spesifik ini Pak? Kalau dari spesifik, mungkin yang pertama mendengarkan keaktifan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada posisinya, Pak. Gitu Pak ya? Iya, Pak. Kira-kira Pak, indikator tercapainya apa yang Bapak dapatkan ini? Yang ingin saya dapatkan dari indikator yaitu yang pertama, coach mendapatkan satu solusi dari permasalahan dan dapat tahu cara dalam menyelesaikan satu permasalahannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silahkan dilakukan proses coachingnya dan nanti setelah selesai kita ngobrol-ngobrol kembali Bapak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yus? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Yus ada waktu. Alhamdulillah baik Pak Yus. Ya. Pak Yus ada waktunya Pak Yus. Saya izin untuk coaching nih Pak Yus. Sedikit saya mau ngobrol lah sama Pak Yus gitu. Iya Pak, ada Pak. Ya siap Pak. Gini Pak Yus, saya sebelumnya minta maaf gitu kan. Masalah saya itu tentang kerjaan di sekolah Pak. Nah, jadi banyak banget kerjaan, seolah-olah sudah bertumpuk-tumpuk ini Pak. Udah lagi adaptasi kurikulum merdeka di kelas 1 dan di kelas 4 gitu kan Pak. Kita kan harusnya menyiapkan juga administrasinya seperti itu Pak. Ditambah lagi urusan saya masalah ekstrakurikuler, saya harus nyusun program di tahun ajaran baru ini Pak. Tambah saya juga melatih anak di luar ekstrakurikuler untuk persiapan Olimpiade O2SN Pak gitu. Ya Pak. Jadi saya butuh coaching ini biar saya bisa tenang menghadapi kerjaan saya yang banyak gitu Pak. Ya Pak. Oke. Jadi permasalahan yang Bapak Hendra sedang alami di sekolah, yaitu yang pertama saya sudah mencatat tadi setelah mendengar penjelasan dari Bapak, yaitu tentang banyaknya kerjaan yang sudah menumpuk di sekolah ya Pak. Iya benar jadi, Pak.
tentunya Bapak pengen tahu bagaimana caranya biar lebih tenang, rileks dalam ngadepin kerjaan yang begitu menumpuk gitu ya, Pak. Iya Pak, benar. Heeh. Apa yang ingin Bapak Bapak Hendra dapatkan daripada percakapan kita hari ini gitu, Pak? Iya Pak. Saya pengennya itu Pak, eh, sebenarnya dapat solusi begitu kan Pak. Tapi pengennya itu solusinya itu kalau dapat kerjaan atau tugas dari sekolah saya Pak gitu kan. Biar saya bisa tenang menghadapi dan bisa fokus juga gitu. Eh karena permasalahan ini cukup menyita waktu saya Pak gitu. Waktu dan pikiran saya gitu. Makanya itu saya pengennya itu kerjaannya ya bisa fokus lah Pak, sama biar tenang lah menghadapinya begitu Pak. Nah, jadi apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini yaitu biar tenang dan mendapatkan solusi dan fokus supaya tidak banyak yang salah di dalam kita mengerjakan kerjaan gitu ya Pak. Iya benar Pak. Uh, menurut Pak Endra, Iya Pak. bagaimana ataupun ciri-ciri apa yang Bapak Hendra ingin kerjakan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Oh iya Pak. Maksudnya saya biar nggak panik gitu Pak. Iya, biar Saya supaya tidak panik, biar nggak iya. stres gitu Pak. Ya nggak stres, bisa ngontrol emosi, Iya, terus iya. pekerjaan tertata gitu. Ya, Pak. Masalahnya bingung harus mana dulu yang dikerjakan Pak gitu. Dan nggak gampang marah-marah juga Pak kayak gitu. Kadang kan kita dengan seperti itu kadang emosi kita meluap gitu kan Pak. Iya. Terus karena terkadang saya di sini harus mengerjakan seolah-olah saya yang banyak kerjaan sekali di sekolah itu Pak. Itulah ciri-ciri sama saya Pak. Saya nggak panik, nggak gampang emosi, dan pekerjaan juga tertata seperti itu Pak. Jadi begitu banyak ciri-ciri yang ada sama Bapak ataupun hal-hal memang yang nampak yang ingin Bapak selesaikan gitu Pak. Iya Pak. Nah, kalau sekarang apa yang sebenarnya yang membuat Bapak panik dan nggak bisa kontrol misalnya dalam hal emosi? Apa yang sebenarnya yang ingin yang membuat Bapak bisa seperti itu Pak? Iya Pak. Ya itu sih Pak. Karena kerjaan satu istilahnya belum selesai Pak. Udah datang lagi kerjaan lain. Padahal dudetnya itu bisa dibilang berdekatan Pak. Seperti itu Pak. Nah, kalau sekarang ada kejadian seperti itu, apa misalnya yang akan Bapak Hendra lakukan gitu? Iya Pak, secara tanggung jawab ya Pak ya, diselesaikan. Tapi kadang saya sambil gerutu Pak, seperti itu. Saya ngerjakan tapi saya gerutu juga, semacam saya mengupat kayak gitu di belakang. Iya. Jadi menurut Pak Hendra pengennya suasana yang ideal bagaimana Pak supaya ya Pak, bagaimana yang suasana yang idealnya? Idealnya ya Pak ya. Ya. Kalau idealnya sebenarnya pengen dibagi-bagi pekerjaannya itu Pak. Karena di sekolah kan orang cukup banyak ya Pak. Jadi setidaknya bisa dibagi-bagilah kerjaan itu biar nggak diberondong sendiri gitu Pak. Iya. Jadi kira-kira kalau Pak Hendra ingin seperti itu, kira-kira Pak Hendra harus melakukan kegiatan apa, Pak? Misalnya melakukan apa di hal-hal seperti ini, Pak? Iya Pak, setidaknya saya harus
berkomunikasi Pak, apa yang menjadi beban saya ke kepala sekolah selaku pemberi tugas Pak, seperti itu Pak. Baik Pak. Jadi lain daripada itu ada tidak Pak apa yang berkenan Bapak ingin meningkatkan rasa tenang Pak Hendra? Ada nggak kegiatan yang ingin Bapak Hendra tingkatkan supaya lebih tenang, rileks dalam menghadapinya Pak? Iya. Apalagi ya Pak, sepertinya saya harus lebih sabar Pak. Dan biar lebih fokus saya membuat note atau catatan-catatan kegiatan harian kali ya Pak ya. Jadi saya menulis kegiatan harus apa yang dikerjakan dan saya pun harus sabar dengan menjalani itu Pak. Seperti itu Pak. Baik Pak. Jadi Bapak Hendra harus membuka komunikasi dengan yang pertama kepala sekolah dengan lebih sabar dan membuat satu catatan ya Pak. Iya Pak, benar Pak. Kira-kira kapan Pak Hendra bisa melakukan hal yang sudah Bapak Hendra jelaskan seperti tadi Pak? Sepertinya dalam waktu dekat ini ya Pak, besok hari Senin. Kurang lebih saya ada jam kosong di hari Kamis. Insya Allah saya mencoba komunikasikan tuh Pak sama kepala sekolah Pak. Jadi intinya secepatnya ya Pak? Iya secepatnya. Iya, Dalam iya, minggu iya. inilah Pak saya bicarakan sama kepala sekolah. Apakah Pak Hendra membutuhkan ataupun kawan teman sejawat yang memastikan supaya rencana Pak Hendra ini bisa berjalan dengan baik gitu? Kawan dekat saya di sekolah ada sih Pak. Insya Allah nanti saya juga minta bantuan juga sama beliau untuk memastikan Pak rencana saya berjalan ya Pak ya. Ya. Jadi Pak Hendra berdasarkan pembicaraan yang sudah kita lakukan di hari ini, apa yang Pak Hendra ingin dapatkan dari tujuan pembicaraan kita hari ini, Pak? Iya, sebelumnya saya juga terima kasih Pak Yus. Alhamdulillah Pak Yus. Banyak ternyata setelah digali lagi untuk bisa tenang, fokus menghadapi pekerjaan yang banyak gitu ya kan Pak. Saya harus menilik kembali ke dalam diri saya Pak gitu. Saya harus banyak sabar, membuka komunikasi dan kalau bisa membuat catatan untuk mengobrol agenda harian gitu Pak. Alhamdulillah Pak Hendra kalau begitu. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Ya. Pak Hendra. Iya Pak. Sepertinya saya harus mengakhiri pembicaraan kita hari ini gitu Pak. Bagaimana Pak Hendra? Oh iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Semoga pembicaraan kita dapat membantu dan memberikan manfaat terutama kepada Pak Hendra dan kepada kita semua supaya ganjalan ataupun permasalahan yang sedang Bapak Hendra hadapi ini bisa kita selesaikan dengan baik gitu Pak. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Yus telah memberi waktu luang untuk bisa ngobrol-ngobrol seperti ini Pak Yus. Sama-sama Pak Hendra ya. Iya. Saya pamit Pak Hendra. Iya ya. Baik Pak Yus. Terima kasih Pak Yus. Izin dulu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke silakan Pak. Baik Pak Yus, bagaimana tadi hasil dan perasaan dari coaching tadi? Ya, perasaan saya alhamdulillah Pak sangat senang, gembira dan pun saya merasa lega Pak setelah melakukan observasi coaching tadi Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan Pak Yus. Iya Pak, boleh Pak, silahkan. Pertanyaan pertama,
apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukannya. Ya, yang pertama Pak sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi Pak, rencana dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah menggali kompetensi dari Koci untuk menemukan permasalahan dan kendala-kendalanya Pak. Baik Pak Yus, berarti sudah berhasil dengan alur tirtanya Pak Yus. Iya ya. Yang sudah saya amati ada beberapa catatan, diantaranya sudah berhasil melalui alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Ya Pak. Dan saya sudah mendengarkan Pak dalam proses coachingnya, Bapak sudah fokus kehadiran penuh, Ya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci disampaikan oleh Koci. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Kemudian nih Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Boleh Pak, silakan. Ke depan, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan dari hasil coaching hari ini Pak? Yang akan saya kembangkan, saya akan memahami alur tirtanya Pak, dan alur tirtanya lagi, dan saya memahami bagaimana cara saya menggali informasi permasalahan daripada Kocia Pak. Berarti begitu Pak ya? Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.